Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNPT penalaran umum. Dengan tipe soal yang akan dibahas diantaranya perbandingan 1, analisis diagram, jarak dan kecepatan 1, suku bunga bank, dan konversi satuan. Semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dari semuanya sebagai persiapan dalam menghadapi ujian UTBK tahun ini. Dan semoga juga dapat diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja kita mulai tipe soal nomor 1. Silakan disimak, disiapkan alat tulisnya, dan kita kerjakan sama-sama. Diketahui biaya sewa 4 mobil selama 2 hari adalah Rp6.400.000. Biaya sewa untuk 3 mobil selama 5 hari adalah. Nah, soal ini kita bisa selesaikan dengan dua cara. Yang pertama kita pakai cara biasa dulu ya. Untuk cara biasa yaitu kita buat daftar sesuai dengan item yang diketahui, yaitu mobil, kemudian hari, dan harga sewa. Mobilnya mula-mula 4 mobil, disewa selama 2 hari. Dan harga sewanya Rp6.400.000. Setelah itu kita buat perbandingan. Ini mobilnya ada 4. Kalau dijadikan satu mobil selama 2 hari, maka harganya berarti dibagi 4. Rp6.400.000 dibagi 4 hasilnya Rp1.600.000. Setelah itu kita buat perbandingan yang kedua yaitu hari dan harga sewa. Sedangkan jumlah mobilnya kita biarkan 1. Kemudian harinya menjadi 1 hari. Nah, di sini harga sewanya dibagi 2. Rp1.600.000 dibagi 2 hasilnya Rp800.000. Ini menunjukkan bahwa satu mobil disewa 1 hari harganya Rp800.000. Nah, sekarang kita kembalikan ke pertanyaannya. Untuk 3 mobil 5 hari. Nah, di sini mobilnya kita kalikan 3. Harinya tetap 1 hari. Harga sewanya kita kalikan 3. Rp800.000 dikali 3. Jadi Rp2.400.000. Nah, baru setelah itu mobilnya tetap 3, harinya kita jadikan 5 hari sesuai yang ditanyakan. Nah, setelah itu Rp2.400.000 ini kita kalikan 5, hasilnya Rp12 juta. Jadi harga sewa untuk 3 mobil selama 5 hari Rp12 juta. Ini cara pertama. Kemudian kita bandingkan dengan cara cepat. Cara kedua ya. Di sini kita buat perbandingan, yaitu kita kalikan 4 kali 2, 8. Ya. Kemudian dibagi harga sewanya Rp6.400.000. Jadi 8 per Rp6.400.000. Nah, sama dengan ini kita kalikan juga 3 kali 5, 15. Dibagi harga sewanya kita misalkan X. Jadi sama dengan 15 per X. Nah, dari sini nih bisa coret 8 sama 64 ya. 8-nya sisa 1, 64 sisa 8. Setelah itu kita kali isilah. 1 kali XX sama dengan 800.000 kali 15. Atau 15 kali 800.000. Dan hasilnya sama dengan 12 juta. Jadi sama ya. Dan jawabannya adalah D. Lanjut tipe soal yang kedua. Diketahui minat peserta tes UTBK pada Fakultas Teknik adalah Teknik Sipil 21%, Teknik Elektro 20%, Teknik Mesin 24%, Teknik Industri 22%, dan sisanya Teknik Material. Pernyataan yang guna dari diagram berikut adalah, nah Fakultas Tekniknya di sini ya posisinya, dengan rinciannya tadi sudah dijelaskan di atas dalam bentuk persen. Nah, sedangkan yang lainnya, kimia, agronomi, dan farmasi dalam bentuk derajat. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Kita mulai dari kimia dulu. Kimia 40 derajat. Berarti kita harus bagi dengan 360 untuk satu lingkaran penuh. Jadi, 40 derajat per 360 derajat sama dengan 4 per 36. Jadi, kita buat pembagi 36 semua ya, kita seragamkan. Berikutnya agronomi. 50 derajat per 360 derajat sama dengan 5 per 36. Kemudian farmasi 60 derajat per 360 derajat sama dengan 6 per 36. Nah, setelah itu yang Fakultas Teknik sisanya. Berarti 4 tambah 5 ini berapa? 9. Tambah 6, 15.
Nah, kalau semua totalnya 36. 36 dikurangi 15 berapa? 21 ya. Berarti Fakultas Teknik sama dengan 21 per 36. Kemudian dari 21 36 ini kita uraikan satu persatu menjadi teknik sipil dan seterusnya. Nah, untuk teknik sipil 21% artinya 0,21, kita kalikan 21 per 36 dan hasilnya 4,41 per 36. Jelas ya? Oke, kemudian teknik elektro 20%, berarti 0,2 kali 21 per 36. Hasilnya berapa ini? 4,2 per 36. Berikutnya teknik mesin 24%, berarti 0,24 kali 21 per 36. Hasilnya 5,04 per 36. Berikutnya lagi teknik industri 22%, berarti 0,22 kali 21 per 36. Sama dengan 4,62 per 36. Dan terakhir, teknik material. Nah, teknik material tidak diberitahu berapa persentasenya. Caranya kita kurangkan ya, dari 100% kita kurangi dengan 21, 20, 24, dan 22. Nah, kita jumlahkan untuk 21 tambah 20 ini berapa ini? 41 ya. 41 kemudian ditambah 24 jadi 65. 65 tambah 22 87. Berarti 100 kurangi 87. Jadi 13. Berarti artinya teknik material 13%. Jadi 0,13 dikali 21 per 36. Hasilnya 2,73 per 36. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling tinggi peminatnya. Yaitu, nah ini, farmasi. Kemudian berikutnya teknik mesin. Berikutnya lagi di agronomi. Berikutnya lagi teknik industri. Berikutnya lagi teknik sipil. Berikutnya lagi teknik elektro. Kemudian nih kimia dan terakhir teknik material. Nah, di sini kita lingkari yang paling tinggi peminatnya yaitu farmasi. Bagi teman-teman ada yang tidak cukup waktu ya untuk menguraikan soal seperti ini, maka ada cara lain, cara singkat untuk mengurutkan jurusan yang paling banyak peminatnya sampai yang paling sedikit. Yaitu kita perhatikan dari diagram lingkaran ini, yang paling tinggi derajatnya adalah farmasi. Kita lingkari yang farmasi ini derajatnya 60 derajat. Sedangkan Fakultas Teknik secara keseluruhan derajatnya adalah di sini 21 per 36 artinya 210 derajat. Dan yang paling tinggi persentasenya adalah teknik mesin 24%. Nah, 24% ini kan hampir 25%, berarti hampir seperempat. Nah, kalau 210 dibagi 4, hasilnya kan di atas 50 derajat. Berarti urutan yang kedua adalah teknik mesin. Karena di sini agronominya cuma 50 derajat. Setelah itu, 210 derajat ini karena terdiri dari 5 jurusan, kita bagi 5. 210 dibagi 5, hasilnya 42 derajat. Ini anggap rata-rata 42 derajat. Artinya di atas jurusan kimia dan di bawah jurusan agronomi. Ingat, yang terakhir persentasenya tadi teknik material cuma 13%, sisanya ya. Dan demikian setelah teknik mesin menyusul agronomi. Setelah itu urut ke bawah sesuai persentasenya yaitu teknik industri, teknik sipil, teknik elektro. Setelah itu baru kimia dan terakhir adalah teknik material. Bisa dipahami ya? Dan dari pilihan yang ada, jawaban yang benar adalah, nah patokan kita yang jurusan paling banyak peminatnya tadi adalah farmasi. Coba kita lihat yang farmasi di bagian ini, bagian B. Minat peserta UTBK untuk jurusan farmasi lebih tinggi daripada jurusan teknik mesin. Ini benar ya? Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui jarak Surabaya-Banyuwangi adalah 300 km. Kemudian diberikan 4 informasi. Dari informasi di atas yang dapat digunakan untuk mencari kecepatan Dedi adalah. Nah, untuk mencari kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu.
Maka untuk mencari kecepatan DD kita butuh jarak dan waktu. Untuk jaraknya sudah diketahui, tinggal waktu perjalanan DD. Nomor 1, Budi. Salah ya, tidak masuk. Nomor 2, Dedi berangkat dari Surabaya pukul 12.00 dan tiba di Banyuwangi pukul 18.30. Berarti ada waktu 6,5 jam. Berarti bisa menjawab kecepatan Dedi. Benar. Nomor 3, Dedi menempuh perjalanan tersebut selama 7,5 jam. Berarti bisa menjawab kecepatan Dedi. Nomor 4, waktu tempuh Dedi lebih lambat daripada waktu tempuh Budi. Ini tidak bisa menjawab kecepatan Dedi. Dan jawaban yang benar adalah 2 dan 3 yaitu C. Lanjut tipe soal nomor 4. Vario menabung di bank sebesar 5 juta rupiah. Setelah 16 bulan, uang tabungannya menjadi 5.960.000 rupiah. Besar suku bunga bank itu per tahun adalah. Rumus besarnya bunga bank sama dengan M0 kali I kali N. M0-nya tabungan awal, I-nya suku bunga, N-nya lama tabungan. Nah, jika suku bunganya dalam tahun, maka lama tabungan N ini juga dikonversi dalam tahun. Oke, langsung kita masukkan nilainya untuk bunga bank. Selisih tabungan pada saat 16 bulan, yaitu 5.960.000. Kita kurangkan dengan 5 juta, jadi 960.000. Sama dengan tabungan awalnya 5 juta, kali I-nya dicari, kali lama tabungan 16 bulan, dijadikan tahun 16 per 12. 16 per 12 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4. Jadi 4 per 3. Selanjutnya 4 dan 96 bisa coret. 96-nya sisa 24. Kemudian 24 dikali silang kali 3 jadi 72. Sehingga 720.000 sama dengan 5 juta dikali I. Atau I sama dengan 720.000 dibagi 5 juta. Kalau dijadikan persen, kita kalikan 100%. Dan hasilnya sama dengan 14,4% dan jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 5. Luas kebun Pak Yadi 2.400 meter persegi. Jika 1/6 bagian dari kebun itu ditanami kacang panjang, maka berapa area luas kebun kacang panjang Pak Yadi? Nah, tipe soal ini termasuk tipe soal yang mudah ya di UTBK. Dan saya kira waktunya bisa dikerjakan lebih cepat. Luas kebun kacang Pak Yadi yaitu 1/6 dari luas kebun seluruhnya. 1/6 kali 2.400. Hasilnya 400 meter persegi. Kemudian karena yang ditanya satunya dalam are, konversinya adalah 1 are sama dengan 100 meter persegi. Sehingga perbandingannya kalau 400 meter persegi, artinya kita bagi 100. Jadi 400 per 100 are atau 4 are. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian soal dan pembahasan latihan UTBK SNBT. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian UTBK yang pelaksananya tidak akan lama lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.